Seorang warga sipil, Subhan Palal, secara resmi menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu didaftarkan secara perdata pada Jumat 29 Agustus 2025 dengan nomor perkara 583-PDT-G-2025-PN Jakarta PST. Gugatan itu berkaitan dengan keabsahan ijazah pendidikan menengah atas milik Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Sidang perdana perkara tersebut akan digelar pada Senin 8 September 2025. Dalam gugatannya, Subhan mengatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA sederajat di Indonesia. Saya menggugat Gibran itu karena Gibran tidak punya ijazah SMA sederajat di Indonesia, kata dia saat dihubungi pada Kamis 4 September 2025. Menurut Subhan, dokumen yang dipakai Gibran dalam proses pencalonan hanya berupa sertifikat dari sekolah di Singapura bernama Orchid Park Secondary School Singapura. Selain itu, ada sertifikat dari UTS InSearch Sydney. Subhan menilai sertifikat tersebut tidak bisa disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Kalau disetarakan, itu kompetensinya bukan KPU, tapi di pendidikan tinggi. Sementara aturan pemilu tidak mengenal penyetaraan di level SMA, ujarnya. Menurut Subhan, sekolah Orchid Park lebih menyerupai program matrikulasi atau kursus persiapan kuliah, bukan lembaga pendidikan formal setara SMA. Jadi bukan sekolah formal seperti di Indonesia. Untuk mencapai TOEFL tertentu dia masuk situ, tapi SMA-nya tidak pernah punya Gibran itu, kata dia. Subhan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum atau PMH. Ia menilai tindakan Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto saat itu sudah melanggar ketentuan undang-undang karena tidak memenuhi syarat ijazah. Kalau dia sudah mengerti, maka perbuatan melawan hukum. Tinggal ketok palu saja, hakim berani nggak ini? Ucapnya. Subhan juga menuntut kerugian negara akibat dugaan pelanggaran itu. Dalam petitum gugatannya, ia meminta hakim menyatakan Gibran bersama Komisi Pemilihan Umum melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, Subhan meminta hakim menyatakan jabatan Gibran sebagai wakil presiden tidak sah atau batal demi hukum. Hakim juga diminta menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian negara sebesar 125 triliun 10 juta rupiah secara tanggung renteng. Ada satu lagi, kami minta hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, kata Subhan. Besarnya nilai ganti rugi yang diajukan, kata Subhan, merupakan simbol kerugian negara akibat tercorengnya prinsip negara hukum. Harusnya saya minta 1.000 triliun rupiah, tapi saya minta 125 triliun rupiah saja. Negara harus menanggung beban noda karena orang tanpa hukum bisa jadi orang nomor 2, ujarnya. Meski yakin gugatannya berdasar fakta hukum, Subhan menyadari putusan tetap ada di tangan hakim. Kalau faktanya sudah jelas, tapi apa berani hakim memutus, itu masalahnya, kata dia. Dalam perkara ini, Subhan memilih maju tanpa kuasa hukum dan akan membela diri secara langsung di pengadilan. Hal ini diketahui karena Subhan sendiri berprofesi sebagai seorang advokat. Bayangkan sebuah skenario gila. Pengadilan mengabulkan gugatan Subhan. Artinya, status Gibran sebagai wakil presiden resmi dicap tidak sah. Apa yang akan terjadi? Istana seketika terguncang. Mesin birokrasi kehilangan figur nomor 2-nya. Negara terjebak dalam krisis konstitusional. Dan yang paling panas, legitimasi presiden sendiri ikut dipertanyakan. Karena wakilnya lahir dari jalur yang dianggap cacat. Skenario ini mungkin terasa mustahil, tapi bukan berarti tidak membayang di kepala publik. Apalagi Subhan dengan berani menulis dalam petitumnya. Hakim harus memerintahkan negara melaksanakan putusan meski ada banding atau kasasi. Dengan kata lain, ia ingin memastikan bahwa penguasa tidak bisa lagi bersembunyi di balik prosedur hukum yang berbelit-belit. Langsung dieksekusi, tanpa kompromi. Dramatisnya, jika hakim benar-benar melangkah sejauh itu, sejarah politik Indonesia akan tercatat berbeda. Pertama kalinya, rakyat kecil berhasil mengguncangkan fondasi istana hanya dengan selembar gugatan. Dunia akan terperangah. Seorang individu bernama Subhan mampu menantang status orang nomor 2 di negeri ini, dan sistem hukum dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Namun di balik kemungkinan itu, ada bayangan besar yang menakutkan. Apakah pengadilan berani? Ataukah semuanya hanya akan berakhir sebagai catatan gugatan konyol yang dilupakan publik setelah beberapa pekan? Inilah ketegangan yang membuat kasus ini bukan sekedar perdebatan hukum, melainkan drama politik dengan taruhan legitimasi negara. Dan dari sini bola panas terus bergulir.
Sebab gugatan Subhan tidak bicara soal keabsahan seorang pejabat, tapi juga tentang absurditas nilai yang diminta, yaitu 125 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dari APBD provinsi, lebih besar dari proyek mercusuar negara. Pertanyaan pun muncul. Apa sebenarnya maksud dari angka fantastis itu? Mari kita berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan angka yang dilempar Subhan ke meja hijau, 125 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya besar, ini nyaris tak masuk akal. Untuk gambaran, angka segila ini setara dengan lebih dari setengah APBD gabungan seluruh provinsi di Indonesia. Kalau mau lebih satir, Rp 125 triliun itu cukup untuk membangun beberapa ibu kota negara baru, lengkap dengan jalan tol, gedung kementerian dan patung-patung megah yang biasa jadi proyek kebanggaan pejabat. Bahkan jika negara ingin membayar gugatan itu, bisa jadi Menteri Keuangan harus geleng-geleng kepala sambil berkata, "Maaf, kas negara tidak cukup, kita harus utang lagi ke luar negeri." Bayangkan satu gugatan bisa menambah beban utang rakyat, hanya karena ada satu individu yang merasa aturan dilanggar. Negara jadi seperti perusahaan yang bangkrut gara-gara kalah di meja pengadilan. Dan jangan lupa angka 125 triliun rupiah ini bahkan lebih besar dari banyak proyek strategis nasional. Lebih besar dari suntikan dana untuk IKN. Lebih besar dari subsidi BBM setahun penuh, bahkan lebih besar dari total belanja kesehatan di beberapa tahun. Kalau uang sebanyak itu diturunkan ke rakyat, setiap keluarga miskin bisa dapat rumah layak huni, motor baru, bahkan mungkin sedikit tabungan di rekening. Tapi kini angka itu dipertaruhkan untuk menggugat sah atau tidaknya seorang wakil presiden. Satirnya, angka ini seolah dipilih bukan sekedar untuk menuntut ganti rugi, tapi untuk membuat publik melongo. Subhan seakan ingin berkata, kalau melawan orang kecil saja butuh angka kecil, melawan istana harus pakai angka yang bikin gegar. Rp 125 triliun rupiah bukan hanya gugatan hukum, tapi juga propaganda angka yang sukses membuat berita ini viral ke seluruh pelosok negeri. Pertanyaannya, apakah angka sebesar ini realistis untuk dimenangkan? Ataukah ini sekedar simbol, semacam tamparan keras bagi penguasa bahwa rakyat kecil pun bisa melawan dengan cara yang tak terduga? Apapun jawabannya, satu hal pasti, Rp 125 triliun rupiah telah menjadikan gugatan ini bukan sekedar perkara hukum, tapi juga pertunjukan satir politik terbesar tahun ini. Nah, kini cerita ini sampai di titik yang paling menegangkan. Gugatan sudah dilayangkan, Rp 125 triliun rupiah sudah dilemparkan ke publik, status wakil presiden dipertanyakan, dan KPU ikut diseret dalam pusaran itu. Tapi jawaban akhirnya belum ada. Semua masih menunggu, apakah hakim berani mengetuk palu melawan istana, atau justru memilih jalan aman demi menjaga stabilitas politik. Di sisi lain, Subhan telah berhasil mencuri perhatian bangsa. Seorang rakyat kecil tanpa pasukan, tanpa kekuasaan mendadak jadi headline nasional. Di sisi lain, Gibran dan KPU kini berada di tengah sorotan. Apakah mereka akan terbukti melanggar aturan, atau gugatan ini hanya akan berakhir sebagai catatan pinggiran yang segera dilupakan? Bayangkan dampaknya bila gugatan ini benar-benar dikabulkan, roda pemerintahan terguncang, legitimasi presiden ikut tergores, dan demokrasi Indonesia masuk ke babak baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi bayangkan juga bila gugatan ini ditolak mentah-mentah. Subhan mungkin dianggap gagal. Tapi suara perlawanan yang ia bawa sudah terlanjur menggema dan itu bisa menjadi bara api politik di masa depan. Lalu pertanyaan pun bergulir tanpa jawaban pasti. Apakah hukum masih bisa tegak di negeri ini atau sudah dikebiri oleh kekuasaan? Apakah suara rakyat kecil benar-benar punya makna atau hanya jadi bahan tertawaan di ruang-ruang elit? Dan yang paling tajam, apakah wakil presiden negeri ini sah secara hukum atau sebenarnya hanyalah ilusi yang dipaksakan? Inilah akhir yang tak pernah benar-benar berakhir. Sebuah bab terbuka dalam sejarah politik kita yang menunggu kelanjutan episode berikutnya. Dan pada akhirnya, publik hanya bisa bertanya-tanya, apakah ini awal dari sebuah revolusi hukum? Atau sebuah drama singkat yang akan terkubur di arsip pengadilan? Kalau menurut kalian gugatan ini serius atau hanya sandiwara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian merasa hukum harus tegak. Subscribe supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan share biar makin banyak orang sadar. Ada drama besar yang sedang dipertaruhkan di negeri ini.